Waktu dan tempat kami persilakan kepada panitia penyidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kapus Penkum, rekan-rekan media semuanya, pada hari ini akan kami sampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank Jawa Tengah, dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk dan entitas anak usaha, bahwa berdasarkan dengan alat bukti yang sudah kami peroleh, antara lain yaitu keterangan saksi, tadi sudah disampaikan Pak Kapus Penkum, kurang lebih sebanyak 175 saksi dan ahli, serta surat yaitu dokumen terkait dengan proses kredit ini tentunya yang telah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik. Maka pada hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi yang dipanggil pada hari ini. Penyidik berkesimpulan telah melakukan gelar perkara juga menetapkan 8 orang tersangka. Ke-8 tersangka tersebut, yang pertama AMS selaku Direktur Keuangan PT Sritek periode 2006-2023. Yang kedua BFW selaku Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan pada PT Bank DKI Jakarta tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Yang ketiga PS selaku Direktur Teknologi dan Operasional PT Bank DKI Jakarta periode 2015 sampai dengan 2021. Yang keempat YR selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Yang kelima BR selaku Senior Eksekutif Vice President Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode 2019 sampai dengan 2023. Yang keenam SP selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014 sampai dengan 2023. Yang ketujuh PJ selaku Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2017 sampai dengan 2020. Dan yang terakhir ke-8 SD selaku Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2018 sampai dengan 2020. Kami perlu sampaikan juga peran para tersangka, yaitu untuk AMS sebagai penanggung jawab keuangan perusahaan termasuk dalam memproses kredit di pihak perbankan. Yang kedua, menandatangani permohonan kredit pada Bank DKI Jakarta, memproses permohonan pencairan kredit dengan underlying berupa invoice fiktif, menggunakan uang pencairan kredit dari Bank DKI Jakarta tidak sesuai peruntukannya, yaitu dalam pengajuan kredit ini adalah modal kerja,
tetapi menggunakan uang pencairan tersebut untuk melunasi hutang MTN atau medium term note. Yang kedua, tersangka BFB selaku pejabat pemegang kewenangan memutus kredit bertanggung jawab atas keputusan kredit, yaitu terkait dengan memorandum analisa kredit dalam proses kredit ini. Selaku direksi komite A2, yaitu yang mempunyai kewenangan memutus kredit dari limit 75 miliar sampai dengan 150 miliar, tidak mempertimbangkan adanya kewajiban MTN PT Sritek pada BRI yang akan jatuh tempo. Yang selanjutnya, tidak meneliti pemberian kredit PT Sritek sesuai norma umum perbankan dan ketentuan bank. Yang ketiga, untuk tersangka PS selaku pejabat pemegang kewenangan memutus kredit bertanggung jawab atas keputusan kredit yang diambil terhadap MAK. Tidak meneliti pemberian kredit PT Sritek sesuai norma umum perbankan dan ketentuan bank. Memutus kredit PT Sritek dengan fasilitas jaminan umum tanpa kebendaan, walaupun PT Sritek tidak termasuk kategori debitur prima. Yang keempat, tersangka YR, yaitu merupakan komite kredit pemutus tingkat pertama, memutuskan untuk memberikan penambahan plafon kepada PT Sri Rezeki Isman sebesar 350 miliar rupiah, walaupun ia mengetahui dalam rapat komite kredit pengusul MAK menyampaikan bahwa PT Sritek dalam laporan keuangannya tidak mencantumkan kredit existing sebesar 200 miliar rupiah. Tersangka BR, yaitu selaku komite kredit kantor pusat 4, memiliki kewenangan untuk memutus kredit modal kerja 200 miliar, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai komite kredit sesuai dengan prinsip 5C. Yang keenam, SP, yaitu tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam pedoman pemberian kredit. Untuk kerugian keuangan negara, dari pemberian kredit ini kepada 3 bank itu kurang lebih sebesar 1 triliun 88 miliar 650 juta 808.028 rupiah, yang saat ini tentunya masih dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKRI. Pasal yang disangkakan, para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik memandang perlu untuk melakukan penahanan terhadap para tersangka, yaitu tersangka AMS dilakukan penahanan rutan selama 2 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang kedua, tersangka BR dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang ketiga, tersangka BFB dilakukan penahanan rutan bertempat di Rutan Salemba.
Yang keempat, tersangka PS dilakukan penahanan di Rutan Salemba. Yang kelima, tersangka SP dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Yang keenam, tersangka PJ dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Yang kedelapan, terhadap tersangka YR, ini salah satu tersangka dari 8 tadi, dilakukan penahanan kota karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan. Demikian penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Hum Santi, Santi, Santi Hum. Rekan-rekan media yang saya hormati, demikian secara jelas dan gamblang apa yang disampaikan oleh Pak Dirdik terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit terhadap PT Sri Rezeki dari 3 bank, BPD Jawa Tengah, BPD Jabar dan Banten serta Bank DKI. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lihat Kompas, silakan. Dari Tempo ya. Ya Pak, Jihan Pak dari Tempo. Dari 8 tersangka tadi Pak kan disebutkan ada kesengajaan dari para pihak itu Pak. Nah, apakah perbuatan mereka ini juga berdasarkan kesepakatan dengan mantan Dirut Sritex Setiawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Terus tadi soal kerugian negara sekitar 1 triliun lebih Pak. Sebelumnya kan Kejaksaan menyebut kerugiannya sekitar 600 miliar. Apakah ini berarti akumulasi atau hitungan sementara dari kerugian total? Terus yang ketiga Pak, mumpung ketemu mau tanya kasus lain Pak, soal pemeriksaan ini Pak, Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Muhammad Iqbal. KPK bilang belum bisa memeriksa karena masih koordinasi dengan Kejaksaan. Apakah belum diizinkan beliau atau gimana? Terima kasih Pak Cahyo. Mungkin fokus dulu ya. Silakan. Terima kasih. Jadi dari pertanyaan tadi yang pertama tentunya kalau ada kerjasama kita bisa lihat di sangkaan pasalnya ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, itu adalah pasal penyertaan yang artinya lagi di situ tentunya ada kerjasama, ada persekongkolan ya dalam proses pemberian fasilitas kredit ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait kerugian keuangan negara, rekan-rekan media harus mengerti juga bahwa penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi di PT Sritex ini terbagi menjadi 2 klaster. Yang pertama tentunya ini yang terkait dengan 3 bank BPD, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, BJB, dan Bank DKI. Satu lagi klaster yang kami masih lakukan penyidikan juga, yaitu terhadap pemberian kredit di 2 bank, yaitu BNI, BRI, dan LPII. Nah, kreditnya ini kredit sindikasi, seperti itu. Terima kasih. Yang lain, ada lagi? Pak, saya dari kompas.com. Ini kan tadi disebutkan ada bank ya, pihak bank. Pertanyaannya kurang lebih sama Jihan. Untuk kasus ini, pihak bank ini apakah mendapatkan keuntungan pribadi Pak? Atau mungkin kesalahan mereka itu justru karena memberikan kredit ketika si Sritex ini sudah dalam kondisi yang tidak negatif lagi seperti itu. Sudah terindikasi ke sana belum sih Pak untuk kerugian? Berapa keuntungan pribadi yang mereka dapat? Atau mungkin ada tindakan suap yang diberikan oleh Sritex? Jadi di proses penyidikan hal tersebut masih kita dalami ya. Tapi rangkaian proses penyidikan ini tentunya ada indikasi ya kickback kepada pejabat bank. Demikian.
Saya sebutkan 1 triliun tadi itu terbagi menjadi 3 bank. Ya, pemberian kredit yang diberikan kepada 3 bank, yaitu Bank Jateng, Bank DKI, dan BJB. Masing-masing tentunya ada yang 300 sekian outstandingnya. Nah, 1 triliun akumulasi dari ketiga bank tersebut. Seperti itu. Ya. Gimana? Jadi 395 miliar kurang lebih. Ya, kurang lebih 395. Ya. Saat ini masih dalam proses penyidikan tentunya, ya. Dan nantinya pengembangannya juga akan kami sampaikan. Oke, Cukup ya. cukup ya? Sudah cukup. Terima kasih rekan-rekan media atas perhatiannya. Demikian tadi kronologis penanganan perkara tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh Pak Dirdik beserta jajaran. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, baru saja diberikan keterangan pers dari Kejaksaan Agung terkait dengan penetapan 8 tersangka dari dugaan kasus korupsi pemberian kredit fiktif kepada PT Sri Rezeki Isman atau PT Sritek dari 3 bank pembangunan daerah, yakni Bank BPD Jateng, Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten, dan PT Bank DKI yang menetapkan 8 tersangka, diantaranya adalah ANS, BWF, TS, YR, BF, PJ, SJ, dan juga SP, dan di antara mereka ditahan di rumah tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung, kecuali untuk tersangka YR dilakukan untuk penahanan kota karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Dari kerugian kasus pemberian kredit fiktif dari 3 bank pembangunan daerah ini, pemirsa, kerugian negara tadi disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung mencapai 1 triliun 88 miliar rupiah lebih, dan namun hingga saat ini kerugian negara masih terus dilakukan penghitungan ulang. Dan pemirsa, ada beberapa hal yang membuat kasus ini menarik, yakni semua yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki peran masing-masing dalam proses pemberian kredit fiktif kepada Sritek ini. Di antaranya, hampir semua tersangka ini tidak mengindahkan norma-norma pemberian plafon kredit yang ada sesuai dengan SOP dari perbankan. Dan pemirsa, kasus ini bahkan semakin menarik karena melibatkan beberapa kasus yang terjadi. Selain kasus yang melibatkan 3 bank PPD ini, juga melibatkan adalah kasus lainnya yang melibatkan kasus pemberian kredit fiktif yang melibatkan PT Bank Negara Indonesia dan bank lainnya. Pemirsa, sekali lagi kami informasikan kepada Anda, ini adalah suasana terkini pasca keterangan pers yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Agung terkait dengan penetapan 8 tersangka kasus pemberian kredit fiktif dari 3 bank pembangunan daerah kepada PT Sri Rezeki Isman atau Sritek, di mana telah ditetapkan ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, diantaranya adalah ANS, Direktur Keuangan PT Sritek, dan BWF, Direktur Kredit Keuangan PT Bank DKI Jakarta, TS, Direktur Teknologi Bank DKI Jakarta, YR, Direktur Utama PT Bank BPD Jawa Tengah, BS, Senior Executive Vice President dari Bank Jabar Banten, PJ, Direktur Bisnis dan Komersial Bank BPD Jateng,
dan SJ, Kepala Divisi Bisnis Korporasi PT BPD Jateng, dan terakhir adalah SP. Dan masing-masing dari tersangka ini memiliki peran masing-masing. Di antaranya memutuskan untuk menambahkan pemberian plafon kredit ratusan miliar kepada PT Sritek, meski PT Sritek tidak mencantumkan persyaratan sesuai dengan SOP yang ada, dan bahkan beberapa pejabat ini dari bank masing-masing pembangunan daerah tidak mengindahkan norma-norma pedoman pemberian kredit perbankan yang telah berlaku. Dengan hal ini kerugian negara mencapai 1,8 triliun rupiah lebih yang hingga kini masih dilakukan terus penghitungannya. Dan kita masih menunggu 8 tersangka yang tadi telah ditetapkan ini sebentar lagi akan keluar dari ruang pemeriksaan. Dan rekan-rekan media di sana juga masih terus menunggu untuk bisa mengambil gambar seperti apa dari 8 tersangka ini yang nantinya setelah pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka, 8 dari mereka akan langsung dilakukan penahanan hingga beberapa pekan ke depan. Dan ada di antara mereka yang dilakukan penahanan di rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung, namun ada 1 orang yakni tersangka YR yang dilakukan penahanan kota karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan. Baik, pemirsa, dalam Breaking News Metro TV kali ini terkait dengan penetapan 8 tersangka kasus pemberian kredit fiktif kepada PT Sritek dari 3 bank pembangunan daerah, yakni Bank DKI Jakarta, Bank BPD Jateng, dan juga Bank Jabar Banten. Untuk informasi selengkapnya, meski tadi sudah dikonfirmasi dan pemberian keterangan pers oleh pihak Kejaksaan Agung terkait dengan nama-nama 8 tersangka tersebut, kita nanti akan mengkonfirmasi dan mengulas lebih dalam dengan laporan rekan kami, jurnalis Metro TV yang ada di Gedung Kejaksaan Agung, untuk meminta keterangan langsung dari rekan kami yang ada di sana. Gue ambilin. Udah jadi aja nih. Gue keren banget sih. Gila, Din. Gila. Tersangkanya kan 6 doang. Udah komplit. agak ke kiri aja Kak Wari. Nah, tiga-tiganya ada itu.
Baik pemirsa, kami akan mencoba terhubung dengan rekan kami jurnalis Metro TV yang ada di Kejaksaan Agung. Ada rekan kami Fadila di sana. Halo, selamat malam Fadila. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Alka. Iya, silakan laporan Anda terkait dengan penetapan 8 tersangka kasus kredit kepada PT Sitek dari 3 bank pembangunan daerah ini. Silakan laporan Anda. Ya benar sekali Alka, baru saja Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini mengumumkan ada sebanyak 8 tersangka baru dalam kasus korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex dari 3 bank daerah. Ketiga bank daerah ini diantaranya adalah Bank DKI Jakarta, kemudian juga yang kedua adalah Bank BJB, dan yang terakhir adalah Bank Jateng. Ketiga tersangka ini berasal dari background yang berbeda. Di antaranya yang pertama adalah AMS. AMS ini merupakan Direktur Keuangan dari PT Sritex, kemudian juga ada Direktur Kredit Umum UMKM dari PT Bank DKI, kemudian juga ada petinggi-petinggi atau direktur dari Bank Jateng, Bank BJB, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan oleh pihak Kejagung bahwa dalam menetapkan 8 orang tersangka baru, ini pihak Kejagung sudah memeriksa sebanyak 175 orang saksi dan juga 1 ahli dalam kasus ini. Dan Kejagung menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan ke-8 orang ini menjadi tersangka. Berarti secara keseluruhan ini Alka ada sebanyak 11 tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus ini. Nah, kemudian kalau dilihat dari perannya masing-masing, ini perannya berbeda-beda. Misalnya kalau kita lihat dari AMS yang merupakan Direktur Keuangan dari PT Sritex. Direktur Keuangan PT Sritex ini menandatangani, yang pertama, perannya adalah menandatangani permohonan kredit dari PT Sritex ke Bank DKI, kemudian juga melakukan pencairan dana dari kredit, kemudian juga melakukan penandatanganan. Selain itu juga mempergunakan kredit ini tidak sesuai dengan semestinya, di mana seharusnya kredit ini digunakan sebagai modal usaha, namun digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain. Kemudian tentunya untuk direktur-direktur dari ketiga bank daerah ini semuanya punya peran, di mana mereka ini tidak melakukan pengecekan ataupun tidak juga meneliti pengajuan dari kredit PT Sritex, mengingat bahwa PT Sritex ini tidak termasuk dalam perusahaan dengan grade A. Seharusnya ini tidak diberikan pinjaman tanpa agunan, yang seharusnya hanya diberikan kepada perusahaan grade A. Sementara PT Sritex ini memiliki tanggungan utang yang cukup banyak. Kalau kita lihat dari kasus-kasus sebelumnya atau rilis Kejagung sebelumnya, kerugian negaranya ini adalah 672 miliar rupiah. Namun saat ini bertambah karena ada 1 bank lagi yang masuk dalam daftar kredit yang dimintai kredit oleh PT Sritex, yaitu adalah Bank Jateng. Nah, ini kerugian negaranya saat ini Alka mencapai 1,88 triliun rupiah karena ada tambahan kredit sebanyak 395 miliar dari Bank Jateng. Demikian Alka. Ya, Fadila, masyarakat cukup concern atas penetapan 8 tersangka malam ini, dan sebelumnya sudah ditetapkan 3 tersangka lainnya. Apakah ini memang di kasus dugaan yang sama? Iya, ini ada di kasus dugaan yang sama, Alka. Memang ini adalah pengembangan dari kasus yang saat ini masih diselidiki oleh pihak dari Kejagung. Disampaikan bahwa saat ini penyelidikan juga masih ada masih dilakukan untuk ke klaster 2. Klaster 2 ini meliputi dari pinjaman Bank BNI, BRI, kemudian juga LPII. Ini semuanya akan diteliti oleh pihak Kejagung. Tadi pihak Kejagung juga menyampaikan bahwa kemungkinan, tadi kami juga menanyakan sebenarnya apa yang didapatkan oleh para pimpinan dari bank-bank daerah ini, apakah mendapatkan feedback setelah menerima agunan atau menerima pengajuan kredit dari PT Sritex. Ada dugaan ke sana, tapi nanti akan dilakukan penyelidikan kembali. Tadi disampaikan ke-8 tersangka ini disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kemudian juga dari ke-8 tersangka ini 7 diantaranya ditahan oleh Kejagung, sementara 1 diantaranya ini merupakan tahanan kota. Kenapa ini tahanan kota, Alka? Karena memang kesehatannya ini tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan oleh Kejagung. Alka.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.